the Amazon, Professor Smith, Genesis tree is controlled by the government. You see the game last night? It was a crash, really. Halo para penjelajah semesta sinema sekejap. Siapkah kalian menyelam ke dalam jurang distopia yang memutarbalikkan nalar? Hari ini kita akan menguliti film fenomenal Altered 2025. Sebuah mahakarya sci-fi aksi dan thriller distopia yang disutradarai oleh Timo Vuorensola. Film ini membawa kita ke masa depan alternatif, di mana pasca perang nuklir, peradaban dibangun kembali dengan energi dari pohon Genesis. Namun keajaiban ini datang dengan harga yang mahal. Masyarakat terbagi tajam. Ada genetik, elit yang disempurnakan secara genetik dan hidup dalam kemewahan, dan spesial, manusia biasa yang terpinggirkan, bahkan dianggap sebagai sampah. Film ini dibintangi oleh Tom Felton sebagai Leon, Elizabeta Bugulova sebagai Chloe, Richard Brake sebagai Senator Frank Kessler, dan Eggy K. Adams sebagai Mira, seorang penyanyi yang menjadi simbol perpecahan. Premisnya menusuk, bagaimana jika nilai kemanusiaanmu ditentukan oleh seberapa sempurna genetikmu? Kita diperkenalkan pada Leon, Tom Felton, seorang mekanik spesial dengan kecerdasan luar biasa, yang secara diam-diam mencuri ekstrak Genesis untuk menggerakkan gadget buatannya. Bersamanya adalah Chloe, Elizabeta Bugulova, seorang ahli botani muda yang cerdas, yang memandangnya sebagai figur pelindung. Mereka hidup di distrik kumuh spesial, di mana setiap hari adalah perjuangan. Suatu malam, sebuah panggilan mendesak datang. Seorang genetik kaya raya membutuhkan perbaikan mendesak pada baju mekaniknya di distrik elit yang terlarang bagi spesial. Meskipun berbahaya, tawaran bayalan yang menggiurkan membuat Leon menerima. Chloe sangat khawatir, memperingatkan Leon tentang bahaya melangkah ke dunia para genetik. Tetapi Leon, dengan akal cerdiknya, merancang rute rahasia melalui terowongan tua untuk menghindari patroli ketat. Di balik kemewahan distrik genetik, atmosfer tegang terasa kental. Saat Leon dan Chloe menyelinap masuk ke sebuah restoran kelas atas, mereka bertemu dengan sang klien, seorang koki yang mengandalkan baju mekanik untuk bergerak. Leon mulai bekerja, tangannya cekatan memperbaiki setiap detail kompleks. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah. Lampu padam, teriakan terdengar, dan sesosok bayangan menyerbu masuk. Anti-Genetic Squad, kelompok ekstremis kejam yang membenci genetik, melancarkan serangan brutal. Mereka tanpa ampun, membantai siapapun di jalur mereka. Leon dan Chloe terperangkap di tengah baku tembak, dengan sang koki yang terluka parah. Mereka harus bersembunyi, jantung mereka berdebar kencang saat suara tembakan dan jeritan memenuhi ruangan. Mampukah mereka selamat dari kekacauan yang mengerikan ini, ataukah serangan ini hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Kekacauan di restoran menyisakan jejak kehancuran dan kematian. Leon dan Chloe berhasil lolos dari maut dengan cerdik, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dunia mereka lebih berbahaya dari yang mereka kira. Leon merasakan amarah yang membara. Ibunya sendiri meninggal karena ditolak perawatan hanya karena dia seorang spesial. Kenangan pahit itu memicu tekadnya untuk melawan ketidakadilan ini. Sementara itu, Senator Frank Kessler, Richard Brake, gencar mengkampanyekan Proposisi 42, sebuah undang-undang yang menjanjikan penyempurnaan genetik untuk semua spesial, mengubah mereka menjadi genetik yang sempurna. Sebuah janji yang terdengar seperti harapan, namun Leon merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana bisa sistem yang menindas mereka tiba-tiba menawarkan solusi yang begitu mudah? Mira, Eggy K. Adams, seorang penyanyi terkenal yang dicintai banyak orang, menjadi wajah dari kampanye Proposisi 42. Konsernya yang akan datang di distrik spesial digembar-gemburkan sebagai simbol persatuan dan harapan. Chloe sebagai penggemar berat Mira sangat antusias, tetapi Leon tetap skeptis. Manajer Mira sendiri mendesaknya untuk membatalkan konser karena alasan keamanan, namun Mira berkesikar, percaya bahwa ini adalah langkah penting menuju kesetaraan. Namun, keraguan Leon bukan tanpa dasar. Ia mulai melihat pola-pola aneh, koneksi tersembunyi yang mengarah pada kesimpulan yang mengerikan. Dengan bantuan teknologi canggih yang berhasil dicuri Chloe, mereka menyusup ke dalam salah satu fasilitas rahasia genetik. Di sana, Leon dan Chloe menemukan bukti yang sangat mengejutkan. Proposisi 42 bukanlah tentang kesetaraan, itu adalah skema keji. Sebuah rekaman tersembunyi mengungkapkan Senator Frank Kessler dan kepala polisi duduk bersama, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra. Seluruh serangan anti-Genetic Squad, semua kekerasan yang mereka saksikan, hanyalah drama panggung yang dirancang untuk menipu publik. Tujuan sebenarnya adalah mengumpulkan spesial untuk perawatan di kamp, di mana zat kimia langka akan diekstraksi dari otak mereka. Proses ini fatal, membunuh pasien, tetapi bagi senator dan timnya, itu adalah bagian dari rencana besar, menciptakan dunia yang dihuni hanya oleh genetik dan membersihkan spesial secara sistematis. Lebih parah lagi, hanya satu orang yang akan disembuhkan dengan ekstrak tersebut, putra senator sendiri, Leon. Leon merasa muak, janji manis itu ternyata adalah jebakan maut. Bisakah mereka menghentikan genosida terselubung ini sebelum terlalu banyak spesial yang menjadi korban? Kebenaran pahit tentang Proposisi 42 bagaikan pukulan telak.
Leon dan Chloe kini tahu bahwa mereka tidak hanya melawan sistem yang korup, tetapi juga menghadapi sebuah konspirasi genosida yang terencana. Mereka menemukan bukti lain. Serangan terhadap konser Mira adalah bagian dari rencana licik untuk membingkai para spesial, memastikan proposisi 42 gagal, dan menjaga mereka tetap tertindas. Chloe yang marah mendesak Leon untuk bertindak, namun Leon, yang sebelumnya trauma dengan kematian ibunya, sempat dilanda keputusasaan. Apa yang bisa dilakukan seorang spesial yang cacat dan seorang gadis muda melawan kekuatan sebesar ini? Ia berpikir untuk lari. Namun saat Leon memandangi jam tangan peninggalan ibunya yang bertuliskan semua orang setara, ia teringat pengorbanan ibunya. Ia tidak bisa lari, bukan saat orang-orangnya menderita. Tekad baja kembali menguasainya. Ketika Chloe kembali, ia menemukan Leon sedang sibuk memodifikasi baju mekaniknya, bukan hanya untuk memperbaiki, tapi untuk bertarung. Leon menambahkan senjata, sementara Chloe dengan keahlian botaninya memasang kawat-kawat biologis yang mampu menumbuhkan buah-buahan asam yang mematikan. Mereka bukan lagi korban, mereka adalah pemberontak, mereka adalah harapan. Mereka berdua merancang strategi, memanfaatkan setiap keahlian mereka yang unik. Leon akan menggunakan kekuatan adaptif dari baju modifikasinya, sementara Chloe akan memanfaatkan flora berbahaya yang tumbuh subur di distrik kumuh spesial yang selama ini diremehkan. Mereka tahu bahwa ini adalah misi bunuh diri, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ribuan nyawa spesial yang akan dikorbankan demi keegoisan Senator Frank Kessler. Mira, sang penyanyi, yang awalnya adalah pion dalam rencana senator, perlahan mulai menyadari kejanggalan. Ia melihat penderitaan spesial di sekelilingnya, merasakan keraguan yang sama seperti Leon. Mampukah Leon dan Chloe menghubunginya sebelum terlalu terlambat? Pertempuran di konser Mira menjadi arena penentuan. Cahaya laser menyayat udara, suara tembakan memekakan telinga, dan ledakan mengguncang panggung. Leon mengenakan baju mekaniknya yang kini menjadi armor tempur, beraksi dengan brutal, menghadapi pasukan genetik yang terlatih. Chloe di sisinya, menggunakan tanaman-tanaman mematikan sebagai senjata, menciptakan jebakan dan gangguan yang efektif. Mereka harus mencapai Mira, harus mengungkap kebenaran di depan semua orang. Namun di tengah kekacauan, Senator Frank Kessler muncul, siap melakukan apa saja untuk melindungi rahasianya. Akankah Leon dan Chloe berhasil mengungkap kebusukan sang senator di hadapan publik? Pertempuran di konser Mira mencapai puncaknya. Dengan setiap tembakan, setiap ledakan, kebenaran tentang proposisi 42 mulai terkuak di mata publik. Leon dan Chloe, didukung oleh beberapa spesial yang berani, berhasil menyudutkan Senator Frank Kessler. Di tengah kekacauan, kepala polisi, dalang di balik anti-genetic squad, terungkap menjadi kaki tangan senator, memimpin serangan itu untuk menciptakan kekacauan dan kambing hitam. Dengan bukti tak terbantahkan, Senator Frank Kessler dan jaringannya yang korup akhirnya terbongkar. Polisi yang jujur, yang diam-diam telah menyelidiki, menyerbu masuk, menangkap para gangster dan senator. Kejahatan akhirnya dikalahkan, dan kebenaran menang. Setelah pengungkapan besar-besaran itu, proposisi 42 dibatalkan secara definitif. Batas-batas antara kota-kota genetik dan spesial akhirnya terbuka, menghancurkan sekat-sekat penindasan. Kesetaraan perlahan dipulihkan ke dunia yang lama terpecah belah. Kini, genetik dan spesial dapat saling mengunjungi, hidup berdampingan sebagai manusia normal. Kebahagiaan meliputi semua, tetapi tidak ada yang lebih bahagia daripada Leon, Chloe, dan Mira. Mira, meskipun terluka parah dalam pertarungan sehingga tidak bisa lagi bernyanyi, menemukan kebahagiaan sejati bersama Leon. Chloe juga selamat, dan ketiganya membentuk keluarga baru yang erat, berharap untuk masa depan yang lebih baik. Dunia kini menatap fajar baru, di mana genetika tidak lagi menjadi penentu takdir, melainkan pilihan. Namun di balik akhir yang bahagia, Altered meninggalkan sebuah bayangan yang menggelitik. Dalam adegan pasca kredit yang mencekam, kita melihat seorang pria dengan wajah cacat, menatap Leon dari kejauhan. Pria itu adalah ayah Leon, yang diakini telah meninggal atau dipenjara. Kehadirannya yang misterius, dengan tatapan penuh dendam, menyiratkan bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir. Apakah ia berhasil melarikan diri dari penjara, ataukah ia tidak pernah tertangkap? Apa rencana balas dendamnya? Film ini berakhir dengan sebuah pertanyaan menggantung, membuka pintu untuk kemungkinan sequel yang akan menjelajahi lebih jauh sisi gelap dari dunia yang baru saja menemukan kedamaian ini. Jadi, setelah menyelami kompleksitas dan ketegangan Altered, bagian mana yang paling bikin kalian tegang? Atau mungkin ada teori liar yang ingin kalian bagi? Jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada film-film sci-fi distopia lain yang ingin kami kupas tuntas, langsung saja request di bawah. Sampai jumpa di ulasan sinema sekejap berikutnya.